wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Sandro Kalperi, kemudian ada Muhammad Haris Fadilah, dan juga Juan Lowis. Ini merupakan kelompok untuk tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Itu tugasnya analisis rasio dan analisis time series pada perusahaan publik dan private. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu analisis rasio keuangan itu apa. Jadi analisis rasio keuangan itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini itu dihitung berdasarkan data-data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan itu memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis time series, di mana analisis ini merupakan salah satu jenis analisis yang sering dijadikan pilihan. Analisis ini bisa digunakan jika data yang dimiliki merupakan data yang diambil dalam rentang waktu tertentu dan tujuannya adalah untuk melakukan peramalan untuk periode selanjutnya. Jadi, analisis untuk time series ini menggunakan data masa lalu untuk memprediksi atau melakukan peramalan untuk periode berikutnya. Jadi kita langsung masuk saja untuk analisis yang pertama, yaitu analisis rasio untuk perusahaan publik. Di sini kami mengambil laporan keuangan dari perusahaan atau PT Sentra Food Indonesia, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Ini sudah kami rangkum data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis rasio. Ini merupakan laporan keuangan tahun 2022 ya. Di sini kita bisa lihat uh, jumlah-jumlahnya dari setiap akun ada berapa, bisa baca sendiri. Jadi kita langsung masuk saja ke perhitungannya untuk analisis rasio pada perusahaan yang publik. Yang pertama ada rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas itu terdiri dari ada tiga. Pertama ada current rasio, di mana mencarinya adalah aset lancar dibagi utang lancar dikali dengan 100%. Kemudian kita masukkan saja berapa aset lancarnya, yang ini, dan dibagi dengan utang lancarnya, kemudian dijumlahkan, dan dikali 100%. Dapatlah untuk rasio-nya sebesar 54,7%. Kemudian ada quick ratio, yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dan dikali 100%. Jadi dapatlah aset lancar dibagi persediaan itu sebesar 14,4 miliar ini dibagi dengan utang lancarnya berapa segini ya. Kemudian dapatlah rasionya 29,1. Kemudian ada cash rasio, yaitu kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Kasnya segini ya, 2,3 miliar ini. Kemudian ada utang lancarnya segini ya, dapatlah rasionya 4,7%. Kemudian untuk rasio yang kedua itu ada rasio solvabilitas, yaitu terdiri dari debt to talc asset ya, di mana cara mencarinya adalah total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, ini total utangnya ada 60,6 miliar sekian, kemudian dibagi dengan total asetnya berapa? Total asetnya ada 102 ya, 102 triliun, 102 miliar, sorry. Dapatlah untuk rasio debt to total aset tadi sebesar 59,3%. Kemudian ada debt to equity ratio, itu total utang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Di mana total utangnya adalah 60,6 miliar ini dibagi dengan total modal sendiri, maksudnya modal sendiri ya, 41,6 miliar ini dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya 145,5%. Kemudian ada total asset to equity, yaitu untuk mencarinya total aset dibagi dengan modal sendiri. Berapa total asetnya itu segini, kemudian untuk modal sendirinya segini, yang ini ya, dapatlah rasionya itu 2,45 ini. Ya, untuk yang rasio yang ketiga ada analisis aktivitas, yaitu pertama adalah inventory turnover, di mana untuk mencarinya adalah itu memasukkan nominal atau angka penjualan dibagi dengan persediaan.
Jadi berapa untuk penjualannya untuk tahun 2022 ini sebesar 87,11.838 rupiah dibagi dengan persediaannya itu sebesar 12,7 triliun sekian, dapatlah rasionya 6,82. Kemudian ada total asset turnover, itu di mana untuk mencarinya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva, ya. Jadi untuk penjualan tadi sebesar 87,016 tadi itu. Kemudian dibagi dengan total aktifanya berapa itu 102,2 triliun miliar, sorry. Dapatlah untuk rasio total aset turnover itu sebesar 0,85. Jadi yang keempat adalah rasio profitabilitas yang dimana terdiri dari return on asset atau ROA. Untuk mencarinya yaitu laba setelah pajak, ya. Kemudian dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Di sini kenapa minus? Karena ini perusahaan mengalami kerugian, bukan laba. Jadi kami masukkan. Kemudian dibagi dengan total aktifanya berapa, yaitu sebesar ini, ya, bisa lihat sendiri. Dan dikali dengan 100% dapatlah 20, minus 21,6%. Kemudian untuk net profit margin atau NPM, untuk mencarinya itu laba setelah pajak tadi, dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, ini masih sama, masih minus karena perusahaan mengalami kerugian untuk tahun 2022. Dibagi dengan penjualannya yaitu sebesar 87 miliar sekian ini, dapatlah hasilnya rasionya itu minus 25,4. Kemudian ada return on equity atau ROE, itu laba setelah pajak, eh, dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%, ya. Ini perhitungannya, ya, tinggal dimasukkan saja dan dapatlah untuk rasionya itu eh, minus 53%. Jadi yang terakhir adalah rasio pasar, yaitu earning per share atau EPS, di mana untuk mencarinya yaitu adalah laba setelah pajak. Kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, ya. Jumlah saham yang beredar itu sebesar eh, 650 juta. Nah, kita bagi tadi dengan laba setelah pajaknya segini, dapatlah hasilnya yaitu rasionya sebesar minus 33,95, ya. Itulah tadi penjelasan mengenai analisis rasio untuk perusahaan yang sudah publik. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh analisis time series. Perusahaan Go Public PT Central Food Indonesia Tbk. Berikut ini data penjualan makanan dan minuman PT Central Food Indonesia Tbk dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk tahun 2020 penjualannya sebesar 94.563.258.607. Kemudian tahun 2021 penjualannya sebesar 91.531.431.563 rupiah. Kemudian tahun 2022 penjualannya sebesar 87.911.838 rupiah. Kita jumlahkan hasilnya 273.640.602.008. Pertanyaannya, A. Buatlah nilai tren dengan metode kuadrat kecil. B. Buatlah grafiknya. Metode kuadrat terkecil atau least squared, persamaan trennya adalah Y sama dengan A tambah BX. Dengan metode kuadrat terkecil, nilai A dan B dari persamaan tren di atas ditentukan dengan rumus A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Keterangannya,
Y sama dengan nilai data berkala, N jumlah periode waktu, X tahun kode. Untuk pembahasannya, untuk tahun 2021 kita jadikan titik pusat karena data yang kita miliki data ganjil, sehingga untuk tahun sebelum 2021 kita jadikan minus, dan setelah 2021 kita jadikan plus. Untuk X 2020 sama dengan min 1, untuk X tahun 2021 dengan nilai 0, untuk X tahun 2022 dengan nilai 1. Kita jumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya kita akan masuk ke XY. XY dengan nilai tahun 2020 sama dengan min 94.563.258.607. Tahun 2021 nilainya 0. Tahun 2022 nilainya 87.911.838. Kita jumlahkan dengan hasil, lalu kita dapatkan hasilnya sebesar min 7.546.346.769. Untuk X pangkat 2 hasilnya untuk tahun 2020 hasilnya 1, untuk tahun 2021 hasilnya 0, untuk tahun 2022 hasilnya 1. Kita jumlahkan hasilnya 2. Nah, dari hasil tren ini kita bisa mencari dengan Y dengan rumus yang sebelumnya, yaitu kita harus mencari nilai A. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 273.140.602.2008 dibagi 3. Jadi hasilnya 91.046.867.336. Untuk yang B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2 sama dengan min 7.546.346.769 dibagi 2 sama dengan min 3.773.173.384. Di Y ini Y sama dengan, seharusnya bisa kita lihat dari rumus ini, karena B-nya minus, kita jadi kurangi aja. Jadi Y tambah A kurang BX. Langsung kita masuk ke perhitungan trennya. Untuk mencari tren tahun 2020 sama dengan min 1, maaf, 91.446.867.336 dikurang 373.173.384 buka kurung min 1 tutup kurung. Jadi hasilnya 94.563.258.607. Dan untuk tahun selanjutnya rumusnya bisa dilakukan seperti ini juga. Nah, dari tahun 2020 sampai 2022 kita sudah tahu cara untuk mencari rumusnya. Nah, untuk tahun yang selanjutnya, untuk tahun 2023, kita bisa menggunakan rumus yang sama, dengan mencari X-nya, yaitu
kita yaitu dari tahun 2022 kan nilainya 1 nih. Nah, lah sehingga nilai 2023 kita tambahkan 1 jadi hasilnya 2. Jadi untuk nilai X-nya kita masukin aja 2. Kita langsung masuk rumusnya. Tren 2023 ya sama dengan 91 miliar 400 maaf 46.867.336 dikurang 3.773.173.384 dikali 2 sehingga hasilnya 83.500.520.568. Baiklah, kita masuk ke contoh grafiknya. Untuk tahun ketiga periode ini, dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Haris Fadila. Saya dari perwakilan kelompok 5 dan saya akan melanjutkan hasil presentasi kami mengenai analisis rasio dan time series pada perusahaan publik dan juga private. Berikut adalah hasil presentasi kami mengenai perusahaan private. Perusahaan private yang kami cari untuk analisis rasio dan analisis time series yaitu perusahaan PT Bayer Indonesia. PT Bayer Indonesia adalah perusahaan global dengan kompetensi di bidang life science terkait kesehatan dan pertanian. Produk serta layanan Bayer dirancang untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Grup Bayer bertujuan untuk menciptakan nilai melalui inovasi, pertumbuhan, dan daya penghasilan yang tinggi. Sebagai korporasi, Bayer memegang prinsip-prinsip membangun berkelanjutan serta tanggung jawab sosial dan etika. Sudah tersedia di Indonesia sejak 1920. Secara badan hukum, pendirian PT Bayer di Indonesia dikukuhkan pada tahun 1957. Dan bisa saudara lihat di sebelah tabel kanan, yaitu mengenai rekap data PT Bayer Indonesia pada tahun 2022. Yang memiliki komponennya itu kas, aset lancar tidak lancar, serta total aset, penjualan, persediaan, liabilitas jangka pendek dan panjang, liabilitas, equity atau ekuitas, laba setelah dan juga jumlah saham yang beredar. Dan rekap data PT ini kita ambil dalam nominal euro. Ya. Berikut adalah cara menghitung analisis rasio untuk perusahaan Bayer di Indonesia. Yang pertama kita akan mengambil lewat rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio. Yang rumus perhitungannya yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk perhitungannya itu 17 miliar 995 juta euro dibagi dengan 6 miliar 947 euro. Yang hasil perhitungan rasio tersebut yaitu 2,59. Berikutnya adalah quick ratio yang rumus perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Perhitungannya adalah 17 miliar 995 juta 100 juta euro dikurang dengan 2 miliar 824 juta euro dibagi dengan 6 miliar 947 juta euro. Yang hasil perhitungan rasio tersebut yaitu 18. Berikutnya adalah cash ratio. Rumus perhitungan untuk cash ratio yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Untuk perhitungannya
3 miliar 111 juta euro dibagi dengan 6 miliar 947 juta euro dan hasil perhitungan rasionya yaitu 0,447. Berikutnya adalah rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to total asset, yang rumus perhitungannya total hutang dibagi dengan total aset. Ini 67 miliar 814 juta euro dibagi dengan 100 miliar 794 juta euro. Yang hasil perhitungan rasionya yaitu 0,672. Berikutnya adalah debt to equity rasio, di mana rasio rumus perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri. Untuk perhitungannya ada 67 miliar 840 juta euro dibagi dengan 33 miliar 250 juta euro. Hasil perhitungan rasionya yaitu 2,039. Total asset to equity berikutnya. Yang rumus perhitungannya yaitu total aset dibagi dengan modal sendiri. Yakni perhitungannya yaitu 100 juta 100 miliar 794 juta euro dibagi dengan 33 miliar 250 juta euro. Hasil perhitungan rasionya yaitu 3,031. Berikutnya yang ketiga ada analisis aktiva. Yang metode pertama yaitu inventory turnover, yang rumus perhitungannya penjualan dibagi dengan persediaan produk. Perhitungannya yaitu 50 miliar 739 juta euro dibagi dengan 2 miliar 824 juta euro. Hasil perhitungan rasionya yaitu 17,967. Berikutnya ada total asset turnover, di mana rumus perhitungannya penjualan dibagi dengan total aset. Untuk perhitungannya ada 50 miliar 739 juta euro dibagi dengan 100 miliar 794 juta euro. Hasil perhitungan rasio tersebut adalah 0,503. Yang keempat ada rasio probabilitas. Yang untuk pertama ada ROA, di mana rumus perhitungannya yaitu laba bersih sudah pajak dibagi dengan total aktiva atau total aset. Perhitungannya ada 4 miliar 200 juta euro dibagi dengan 100 miliar 794 juta euro. Hasil rasio tersebut adalah 0,041. Berikutnya ada net profit margin atau NPM, di mana rumus perhitungannya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Perhitungannya adalah 4 miliar 200 juta euro dibagi dengan 50 miliar 739 juta euro. Hasil perhitungan rasio tersebut adalah 0,082. Berikutnya ada return on equity atau ROE, di mana rumus perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan total modal sendiri. Untuk perhitungannya yaitu 4 miliar 200 juta dibagi dengan 33 miliar 250 juta euro. Hasil perhitungan rasio tersebut adalah 0,126. Yang untuk metode terakhir yaitu ada rasio pasar, di mana earning per share atau EPS menggunakan rumus perhitungan laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk perhitungannya adalah 4 miliar 200 juta euro dibagi dengan 2 miliar 515 juta euro. Hasil perhitungan rasio tersebut adalah 1,7 atau 669. Berikutnya adalah analisis time series. Analisis time series untuk perusahaan PT Bayer Indonesia, kami menggunakan metode least square method atau sebagai contoh, berikut adalah data penjualan PT Bayer Indonesia dalam periode tahun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2018 hingga tahun periode 2022, seperti di tabel kanan. Nah, marilah kita tentukan nilai tren dari data tersebut menggunakan least square atau model kecil, grafik dan dari contoh data tersebut, serta nilai perkiraan penjualan dari data tersebut pada periode tahun 2025. Yang pertama, kita akan mencari nilai trennya, di mana sejumlah
tahun yang kita dapatkan, penjualannya kita gabungkan. Dan untuk karena tahunnya itu ganjil yaitu 5, maka trennya kita letakkan di tahun 2002, di mana 2 tahun sebelum 2020 trennya itu minus, dari -1 sampai -2, dan untuk tahun 2020 ke atas trennya itu bertambah 1, yaitu 2021 trennya 1, dan untuk 2022 trennya 2. Untuk X kuadrat atau X dikali X-nya itu yaitu tren dari tahun yang tadi dikalikan dengan tren yang tahun yang sama. Jadi -2 dikali dengan -2 yaitu dapatnya 4. Sedangkan untuk -1 dikali -1, 1, 0 dikali 0, 0, dan seterusnya. Dan untuk X dan Y atau tren dikalikan dengan penjual didapatkan sebagai berikut. Untuk tahun 2018 minus 73,484 juta euro. Untuk 2019 yang kita dapatkan dari Y dan X tadi yaitu minus 43.545 juta euro, dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai perkiraan jumlah dari data yang untuk periode tahun 2025, kita akan mencoba mencari rumusnya terlebih dahulu. Dan rumusnya yaitu Y sama dengan keseluruhan dari A ditambah keseluruhan dari B, X. Dan bisa dilihat Y itu adalah nilai peramalan periode tertentu, A itu konstanta atau nilai tren dari periode pasar, sedangkan B adalah koefisiensi arah tren setiap periode. Untuk mencari A, rumusnya adalah keseluruhan Y dibagi dengan N. N ini adalah jumlah perusahaan yang kita analisis menggunakan time ratio. Dapat kita tentukan bahwa A yaitu keseluruhan dari Y atau penjualan, dan cara untuk mendapatkan keseluruhannya yaitu kita tambahkan penjualan dari semua periode tahun PT Bayer, dan kita dapatkan sebanyak 216.507 juta euro dibagi dengan jumlah perusahaan yaitu 5. Jumlah periode di dalam perusahaan tersebut yaitu 5, dan kita dapatkan hasil yaitu 43,302. Untuk B, rumus mencari B yaitu keseluruhan dari XY dibagi dengan keseluruhan dari X kuadrat. Keseluruhan dari XY itu kita dapatkan pertama-tama dari kita kalikan setiap tren dan penjualan, dan kita gabungkan. Dapat kita hasilkan dari keseluruhan X dikali Y atau XY yaitu 28.530 juta. Sedangkan untuk keseluruhan dari X kuadrat yaitu 10. Dapat kita jumlahkan yaitu 28.530 juta euro dibagi dengan 10, dan hasilnya adalah 2.853 juta euro. Maka kita dapatkanlah rumus untuk time series analisis time series perusahaan PT Bayer Indonesia yaitu Y sama dengan 43,302 ditambah dengan 2.853 juta euro dikali dengan X. Untuk memperkirakan perhitungan dari data penjualan PT Bayer Indonesia untuk periode tahun 2025, maka X dalam rumus yang tadi time series yaitu Y sama dengan A ditambah BX menjadi 8, dikarenakan dari data sebelumnya merupakan pencatatan periode dari 1 hingga 5, yang tahun 2018 hingga 2022 itu merupakan periode 1 hingga 5. Sedangkan periode 8 merupakan perkiraan tahun 2025, yang merupakan tahun yang ingin kita cari. Maka nilai X sama dengan 8, dan dapat kita carilah yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali 8, atau Y sama dengan 43.302
ditambah 2.853 juta euro dikalikan dengan 8. Maka dapat kita simpulkan adalah perkiraan penjualan untuk tahun 2025 yaitu 66.126 juta euro. Dan berikut adalah grafik dari data penjualan PT Bayer Indonesia. Dapat kita lihat bahwa dari 2018 hingga 2022 terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu mulai dari 36 miliar 43 dan turun menjadi 41,4 dan terjadi kenaikan lagi dari 41,4 menjadi 44,81 hingga sekarang pada tahun 2022 yaitu 50,739 juta euro. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi saya mengenai analisis rasio dan juga time series untuk PT Bayer Indonesia. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.